Hai, gue Arik dan hari ini gue mau coba ngebawain topik tentang bicara sendiri. Dan ya di podcast ini gue ngelakuin itu. Gue bicara sendiri dan gue rekam sendiri. Ya emang sendiri gitu. Oke, sebenarnya topik ini gue angkat ketika waktu itu gue baca Quora gitu. Jadi memang gue sering baca Quora. Mungkin kalau misalnya lu pada nggak tahu apa itu Quora, jadi Quora itu semacam platform. Gue nggak tahu itu bisa dihitung sebagai sosial media atau enggak, tapi lebih mungkin ke forum gitu ya. Nah, di forum ini ya lu bisa ngelempar pertanyaan, nanti orang-orang akan jawab gitu. Mungkin model-model Kaskus kali ya. Atau mungkin yang denger podcast ini nggak tahu Kaskus. Gue harap lu tahu. Oke, ya mungkin kalau lu masih bingung lu bisa coba googling atau download Quoranya gitu ya. Oke, balik ke topik bicara sendiri gitu ya. Jadi memang uh, yang gue baca gitu dari Quora itu memang seorang NFP itu mempunyai keanehan ya atau keunikan. Mungkin gue nyebutnya keanehan nih, karena dia sering kali untuk berbicara sendiri. Ya, gue nggak tahu apakah memang orang-orang lain itu melakukan hal yang sama gitu. Karena ya selama ini gue melakukan hal itu dan gue pikir itu memang semua orang melakukan hal itu gitu. Ternyata enggak gitu. Ketika gue jalan, ketika gue misalnya naik motor gitu ke kampus, gue ngomong sendiri. Ketika gue menunggu sesuatu, gue ngomong sendiri. Ketika gue ada masalah atau ada problem gitu ya, gue kadang ngomong sendiri gitu. Ya gue pikir itu awalnya ya, gue pikir ya itu merupakan tindakan yang cukup umum gitu, sampai ya gue baca-baca lagi dan sebenarnya nggak semua orang juga yang gitu. Jadi ya mungkin bisa dibilang itu suatu keanehan gitu ya. Tapi kenapa sih lu ngomong sama diri lu sendiri gitu? Gue mau coba jawab dari perspektif gua atau dari pandangan gua gitu. Kenapa sih gue lebih sering ngomong sendiri gitu dibandingkan ngomong sama orang gitu ya. Sebenarnya sesimpel gue ngerasa kayak ya pertama adalah terlalu banyak hal yang gue pikirkan gitu. Jadi uh, ketika hal-hal yang gue pikirkan ini gue sampein, misalnya gue punya teman gitu ya, gue punya teman terus apa yang gue pikirkan ini gue sampein terus ke temen gue ini gitu, itu bakal jadi hal yang banyak banget dan justru kayaknya itu bakal annoying gitu. Itu yang pertama gitu. Jadi ya karena itu ya kadang justru gue mikir kayak ya udahlah, uh, diomongin sendiri aja, atau mungkin ya nggak usah dibilang ke siapa-siapa gitu. Memang karena gue ngerasa kayak otak gue hampir nggak pernah berhenti untuk berpikir. Maksudnya bukan gue bilang gue orang pintar ya atau kayak gue bilang jenius atau apa gitu, tapi memang overthinking. Terlalu banyak hal yang gue pikirkan, terlalu banyak hal yang gue tebak-tebak, terlalu banyak hal yang gue takutkan gitu ya.
Ya, dan itu semua tuh tersimpan gitu di dalam kepala gue gitu. Makanya ketika gue ngomong sendiri gitu, gue berusaha untuk mengeluarkan pemikiran-pemikiran itu. Dan yang gue lakukan di podcast ini sebenarnya juga salah satu cara gue untuk mengeluarkannya gitu. Karena yang gue rasain ya, ketika gue gak mengeluarkan itu, baik itu gue omongin atau gue tulis gitu, atau gue ceritain ke orang gitu, adalah gue kesulitan untuk menemukan benang merahnya gitu, atau permasalahan utamanya gitu. Nah, ketika gue berbicara, ketika gue ngobrol, ketika gue menulis gitu, di situ gue mencoba untuk memvalidasi lagi atau mereview ulang gitu sebenarnya hal-hal yang gue pikirkan gitu. Apakah memang make sense? Apakah memang itu terjadi? Apakah memang itu memungkinkan untuk terjadi gitu? Gak jarang ketika gue misalnya punya permasalahan gitu, gue cerita ke orang atau gue ngomong sendiri gitu, nggak sampai selesai ceritanya sebenarnya, tapi gue udah kayak, oh ternyata gitu, oh ternyata gini, oh ternyata karena ini. Dan menurut gue ya itu sangat membantu gue untuk hidup dengan lebih calm gitu ya, dengan lebih santai, relax gitu. Jadi ya ibarat kata udah gugur nih apa yang gue pikirin, satu hal nih, gue mikirin suatu hal, gue omongin, gue bahas. Ketika gue bahas, oh ternyata tuh gini loh gitu, ternyata karena ini loh gitu. Ya ketika gue tahu penyebabnya, ya udah gitu. Ya seharusnya gue udah nggak overthinking atau nggak mikirin apa-apa lagi gitu. Nah itulah kenapa kalau gue sering untuk melakukan ngomong sendiri ya. Ya mungkin bagi sebagian orang aneh ya, gue pernah ketahuan temen gue lagi ngomong sendiri gitu. Karena ya memang kalau nggak salah itu waktu lagi masalah kerjaan gitu ya. Lagi masa kerjaan, gue lagi mumet, terus gue lagi berusaha untuk mencari solusi gitu, solusi dari permasalahan gue gitu. Jadi gue omongin dan ya ketahuan gitu. Mungkin agak aneh, kayak gue sempet diketawain, lu ngomong sendiri Rick. Ya iya. Ya mungkin untuk temen gue yang pernah, ya banyak sih nih, kayak temen gue yang pernah nemuin gue ngomong sendiri, ya tebakan lu benar, walaupun gue ngelak enggak gitu ya, tapi tebakan lu benar. Dan ya memang gue sering untuk ngomong sendiri gitu. Ya pertama ya karena keterbatasan teman yang gue miliki, ya teman gue nggak terlalu banyak gitu ya, teman gue. Nah ini mungkin nanti bakal kita bahas juga gitu ya, kayak kalau gue tuh sebenarnya tuh membedakan antara teman, kenalan, atau sekedar tahu gitu. Soalnya gue sampai saat ini tuh juga sebenarnya masih bingung gitu batasan dari siapa sih yang bisa lu sebut teman gitu. Apa sih teman itu? Apa sih kenalan itu? Apa sih sahabat itu? Nah itu yang menurut gue tuh masih abu-abu gitu. Apakah semua orang yang gue kenal itu teman gue? Apakah semua orang yang
gue tanyakan tugas kuliah itu teman gue, apakah orang yang gue temuin barusan, terus gue ngobrol segala macam, gue cerita permasalahan gue dan segala macam, itu gue temen gue. Nah itu mungkin kita bahas next gitu ya, karena ya gue sendiri juga sebenarnya belum tahu gitu jawabannya gimana. Dan harapannya adalah dari gue ngomong gitu di podcast ini, gue bisa dapat gambaran itu ke depan ya. Kayak kita balik lagi ke ngomong sendiri gitu. Ya tadi karena keterbatasan teman yang pertama, terus juga seandainya pun ada teman gitu ya, maksudnya ada teman untuk ngobrol gitu, kadang nggak semuanya juga gitu paham dengan maksud atau pemikiran kita gitu. Jadi ya terkadang nggak semua hal juga yang gue sampein itu, terkadang memang kayak oh kayaknya nih kira-kira mereka bakal ngerti dia untuk dibahas gitu ya. Nah itu baru gue angkat gitu, mungkin gue cerita gitu. Tapi kalau misalnya memang oke ini nggak masuk deh di orang-orang ini gitu, atau nggak relate gitu di mereka, ya nggak akan gue angkat gitu. Maksudnya kayak ya udah, karena ya itu juga nggak bisa maksa orang gitu kan untuk memikirkan sama dengan kita, untuk menyukai hal yang sama dengan kita gitu, untuk setuju dengan kita gitu. Itu pasti nggak bisa banget gitu. Balik lagi, manusia itu dinamis, manusia itu kompleks, banyak kemungkinan akan terjadi gitu ya. Pada akhirnya ya ujung-ujungnya kita akan sendiri, ujung-ujungnya kita akan berjuang sendiri-sendiri, dan kita pun pada dasarnya gitu ya, berkumpul untuk memenuhi ego sendiri. Itu kita bahas next. Oke, thank you.